Selamat sore, ibu-ibu, dan semoga ada bapak-bapak. Kita sore ini kembali di cornerstone.academy.bandung bersama saya dan Bu Mita. Selamat sore, Bu Mita. Sore, Pak Dono. Hari ini kita akan bahas apa, Ibu? Hari ini kita akan membahas tentang overthinking, di mana topik ini cukup marak dibicarakan saat-saat ini, Pak. Karena overthinking ini hampir terjadi di banyak orang, terkhususnya di masa-masa sulit ini, Pak, di masa pandemi ini, overthinking ini semakin meningkat ya, Pak. Nah, boleh Bapak jelaskan terlebih dahulu, Pak, overthinking itu bagaimana cara kerjanya dan sebagainya, Pak? Ya, sebelum bahas overthinking, saya mau nanya, boleh Bu? Boleh Bu sekali, Mita, Pak. sore ini kelihatan happy sekali gitu, Bu. Enggak, enggak, Pak. Ya, hari ini Biasa aja. saya kebetulan bertemu dengan beberapa orang yang puji Tuhan mereka semuanya sedang happy, ya. Ya mungkin karena mereka sudah terlepas dari overthinking, ya. Seperti namanya, overthinking ini memikirkan satu hal berulang-ulang, berkali-kali, atau juga memikirkan banyak hal sekaligus di periode waktu yang sama. Jadi, overthinking ini seperti di kepala kita ada skenario what if, gitu ya. Bagaimana jika, gitu ya. Itu banyak sekali, gitu ya, di kepala kita. Seperti itu, ada yang overthinkingnya waktu mau tidur, sehingga naik ranjang mungkin pukul 11, baru bisa tidur jam 3 pagi. Gitu. Ya, bayangin 4 jam memikirkan yang serupa berulang-ulang dengan skenario yang macam-macam seperti itu. Tapi ada juga orang yang overthinking itu hanya terjadi misalnya ya 2 menit, 3 menit, tapi sepanjang kerja gitu. Jadi mau ngetik satu halaman, 2-3 menit, pikirannya melayang overthinking gitu. Nanti balik lagi dan seterusnya. Gitu ya, banyak macam-macam bentuk overthinking itu, Bu Mita. Ya. Biasanya overthinking ini gejala dari beberapa hal. Jadi, tapi jangan dibalik ya, Ibu Bapak. Jadi orang yang overthinking itu bisa menggambarkan yang bersangkutan ini sedang depresi. Ya, jadi orang depresi sering salah satu gejalanya itu overthinking, memikirkan sesuatu, skenario yang macam-macam itu makin banyak. Tapi tidak bisa dibilang orang overthinking pasti depresi, kayak gitu. Orang depresi itu salah satu gejalanya overthinking. Juga orang overthinking ini bisa karena mengalami dia gejala anxiety. Ya, biasanya yang disebut mengalami kayak depresi atau anxiety itu minimum terjadinya itu sudah 3 bulan, gitu ya. Jadi 3 bulan itu mungkin tiap malam itu mikirin hal yang serupa, gitu ya. Mengkhawatirkan macam-macam. Anaknya baru masuk sekolah aja, ini kan baru berapa hari ya, mungkin baru seminggu. Mungkin kekhawatirannya udah ke Gunung Semeru gitu. Terus yang ketiga, orang overthinking itu juga bisa karena dari kecil itu memang di kepalanya ada tukang kritik. Ya.
gara-gara pola asuh orang tua, pola asuh dari sekolah juga, kita kayak di kepala kita itu ada self kritik gitu ya. Jadi baru aja misalnya pergi ke salon, potong rambut baru gitu ya, itu udah mikir yang enggak gitu. Oh, nanti temanku, pacarku, suamiku apa gitu nganggep potongan ini jelek gitu-gitu, itu self kritik gitu ya. Baru nyoba resep baru, oh nanti nggak enak rasanya, padahal juga belum dibikin gitu ya. Itu self kritik. Dan juga bentuknya berupa overthinking. Keempat, bisa juga lebih parah lagi dari self-kritik, self-sabotage. Ini biasanya juga karena luka batin. Gitu ya. Jadi, begitu berlebihannya self-kritik ini sehingga malah membuat yang bersangkutan ini nggak jadi melakukan sesuatu. Ya, nggak jadi melakukan sesuatu. Misalnya udah daftar kursus apa gitu ya, kadang-kadang udah bayar, baru pertemuan pertama, baru berangkat, mobilnya udah belok tempat lain, nggak jadi nanti aku kalau diajak orang nggak berhasil selesai lesnya seperti apa, itu self sabotage gitu ya. Bahkan pernah salah satu pasien saya itu sudah mau lulus, tinggal wisuda, tapi syarat kelulusannya itu memang di universitasnya harus wisuda. Jadi kalau nggak wisuda, walaupun sudah ujian gitu-gitu nggak dianggap lulus. Ya agak aneh juga sih, gitu ya. Nah itu dia bisa sakit supaya wisudanya itu batal. Itu self sabotage. Itu juga akibat dari gejala overthinking. Terakhir, banyak overthinking itu karena perfeksionis. Ini ada hubungannya dengan self-kritik tadi. Jadi dia merasa dirinya kalau nggak sempurna itu nggak akan diakui, dihargai, dicintai orang. Gitu. Jadi dia berusaha sempurna. Gitu. Jadi kalau satu ada rambut aja lepas itu udah gerita. Seakan-akan gitu. Jadi akhirnya orangnya jadi malah tampak makin nggak percaya diri karena berkali-kali kan dia benerin rambutnya jadinya gitu. Padahal rambutnya baik-baik saja contohnya. Itu juga bagian dari overthinking Bu Mika. Ya. Oke. Jadi ya silakan Bu. Saya simpulkan dulu ya Pak. Overthinking ada 5 hal. Bisa jadi overthinking itu gejala anxiety atau depresi. Itu dilihatnya dari jumlah waktu ya Pak. Jika terjadi minimal 3 bulan, itu kemungkinan adalah gejala anxiety atau depresi. Terus bisa juga karena self-kritik. Self-kritik itu karena akibat dari pola asuh yang salah. Sehingga pikirannya itu penuh gitu ya, sering mengkritik diri sendiri. Selanjutnya adalah self-sabotage. Itu seperti menggagalkan diri sendiri ya Pak. Tidak jadi melakukan sesuatu, menggagalkan diri sendiri, dan yang terakhir karena perfeksionis. Nah, dari 5 hal itu Pak, bagaimana kita tahu bahwa kita ini termasuk yang mana nih Pak? Kalau tadi gejala anxiety sama depresi, itu dari jumlah waktu Pak. Nah, supaya kita paling enggak bukan mendiagnosis secara profesional ya Pak, tapi paling enggak kita bisa ngerti nih overthinking kita ini dari hal yang mana, itu gimana caranya Pak? Ya, tentu ada gejala lain yang menyertai ya Bu. Jadi kalau overthinkingnya itu juga disertai temanya selalu ketakutan, gitu ya. Temanya kekhawatiran, ketakutan, ya itu besar kemungkinan kita karena depresi dan atau anxiety tadi. Apalagi kalau temanya sangat spesifik, misalnya takut mati, atau sekarang ini banyak orang takut sakit, takut terkena virus corona gitu ya Bu. Lalu ya menjadi perilakunya ada gejala lain, kompulsi gitu ya. Kompulsi itu melakukan sesuatu berulang-ulang, katakanlah pesen GoFood gitu ya, udah dateng kan udah dibungkus rapi, itu bungkusnya udah disemprot, dia sudah lihat tuh anaknya nyemprot, itu dia mau buka, dia semprot lagi gitu ya.
Padahal barusan disemprot gitu ya. Itu tanda-tanda bahwa sudah terjadi kompulsi gitu ya. Perilaku berulang-ulang. Nah, itu ada kemungkinan tadi anxiety atau depresi. Terus kalau self-kritik ini bentuk overthinkingnya bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Jadi kalau overthinking kayak takut tadi kan bisa aja, misalnya takut suaminya mati, gitu ya, takut anaknya kecelakaan, bisa pada orang lain. Tapi kalau self-kritik ini dirinya ya hanya yang mungkin ketakutan yang lain tadi nggak ada, tapi selalu nyala-nyalain diri sendiri. Jadi rasa bersalahnya kalau self-kritik ini jadinya besar gitu ya. Diri lainnya sering minta maaf gitu. Padahal nggak salah gitu kan. Ngasih misalnya main ke rumah tetangga gitu ya, terus disuguhin gitu ya. Maaf, boleh saya minum gitu ya. Kayak ini Bu, apa sinetron apa dulu zaman dulu itu kan ada ya, emak-emak yang selalu minta maaf gitu, apapun minta maaf. Ya itu kemungkinan besar dia overthinking tapi tadi self-kritik gitu ya. Kalau self-sabotage itu ya cirinya tadi memikirkan sesuatu yang berulang-ulang itu, tetapi bentuknya itu membuat batal melakukan sesuatu yang positif gitu ya. Batal melakukan sesuatu yang positif, bisa saja batal menikah, batal les, batal pergi, batal apapun gitu Bu ya. Itu. Kalau yang overthinking karena perfeksionis itu ya dari gejala lainnya ya memang orangnya dikenal sangat performanya bagus, banyak orang menyukai dia karena pekerjaannya atau produknya selalu berkualitas gitu ya. Tapi sebenarnya orangnya cemas gitu. Jadi dia sukses tapi korbannya itu pikiran dan hatinya nggak tenang, nggak happy gitu. Jadi banyak orang sukses itu nggak happy karena overthinking gitu. Seperti itu pembedaannya. Oke. Jadi kalau overthinking karena gejala anxiety atau depresi itu berkaitan dengan tema ketakutan. Jika self-kritik itu berkaitan dengan diri sendiri, ditandai dengan rasa bersalah yang besar dan sering meminta maaf dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk hal-hal yang ya dia nggak salah gitu ya. Yang normal, yang biasa aja. Kalau self-sabotage, jadi mikir berulang-ulang dan membuat batal sesuatu yang positif. Sudah janjian, mungkin sudah niat untuk melakukan sesuatu yang positif, mungkin les keterampilan yang baru, atau menikah tadi, ataupun hal lain, tapi menggagalkan diri sendiri. Sedangkan perfeksionis ini orang yang performanya bagus. Biasanya kalau perfeksionis mungkin dalam hal kayak prestasi, pekerjaan gitu ya Pak? Ya, betul. Ya, pikiran dan hatinya tenang, jadinya gimana Pak? Ya, kalau yang perfeksionis bisa juga pada penampilan, Okay. Jadi biasanya dirinya orangnya tapi jadi kaku gitu kan. Misalnya cantik, rambutnya panjang gitu ya, tapi terus kepalanya tegang. Karena takut ngerusak gitu ya. Seperti itu sih. Kalau nari ya jadinya nggak ada hatinya gitu. Sempurna sih, gerakannya sempurna gitu ya. Tapi nggak ada hatinya gitu ya, nggak gembira menarinya gitu. Ya kira-kira gitu kalau penampilan. Oke Pak. Lalu Pak, boleh berbagi tips Pak untuk mungkin setiap tema gitu Pak. Kalau anxiety, depresi harus seperti apa, self-kritik, self-sabotage, perfeksionis, perlu seperti apa Pak? Untuk paling enggak mengurangi overthinkingnya Pak. Ya, secara umum bisa dibagi jadi dua Ibu solusinya atau tipsnya. Kalau tips yang gampang, yang berlaku umum, kalau ibu-ibu atau bapak overthinking itu tips pertama dari saya itu teriak aja.
teriak stop gitu atau berhenti gitu ya. Jadi harus ngomong kenceng, nggak bisa hanya dalam hati gitu ya. Stop gitu ya. Atau menggebrak meja atau apa gitu. Melakukan gerakan mendadak aja. Gerakan mendadak sambil bilang ke diri sendiri tadi stop gitu ya. Mukul kepala gitu-gitu ya boleh lah. Ya, tapi saran saya yang nggak menyakiti diri sendiri gitu ya. Teriak gitu. Kenapa begitu? Karena overthinking ini disebut juga ANT gitu ya. Jadi kayak semut gitu, yaitu automatic negative thoughts gitu ya. Jadi pikiran negatif yang otomatis terjadi. Jadi bentuknya overthinking itu memang kayak rombongan semut. Satu muncul, nanti ada ratusan ribuan yang ngikutin di belakangnya gitu. Nah, maka ends ini menghentikannya cuma satu, harus dibentak gitu ya. Diri sendiri ini harus dibentak. Stop, berhenti gitu. Itu pasti jeda. Nah, karena dihentikan, bayangin kayak rombongan semut itu digusah atau kan mereka ada baunya yang diikutin gitu kan, terus kita hapus. Terus nanti temennya yang lain itu kan bingung gitu kan, nyari jalan. Ya, pernah kalau memperhatikan semut kan kayak gitu. Nah, sama overthinking itu gitu. Begitu kita bentak, itu yang berikutnya selanjutnya itu akan kayak kelabaan. Karena urutannya yang tadi di depannya itu sudah hilang gitu. Ya, tentu saja itu cara sementara. Misalnya cara sementara ini cocok kalau dipakai lagi misalnya ngobrol gitu. Misalnya saya dan Bu Mita ini lagi sekarang ngobrol. Lalu saya overthinking, nanti Bu Mita menilai saya begini-begini. Itu saya harus membentak diri sendiri. Stop gitu ya. Kalau khawatir orangnya, loh ngapain orang ini tiba-tiba teriak gitu, bisa pakai cara lain. Misalnya kalau dulu saya remaja, karena saya dulu juga korban overthinking karena perfeksionis gitu ya Bu. Itu saya nepuk paha saya sendiri. Kalau seperti itu nanti ada alasan, ada apa gitu. Ini tadi ada nyamuk, saya bilang gitu. Padahal itu untuk cara untuk menghentikan diri sendiri supaya nggak mikir macam-macam gitu kan. Ya, contohnya itu salah satu teknik. Kedua, itu belajar grounding. Ya, jadi tarik nafas perut gitu ya. Jadi kalau ibu bapak yang biasa yoga boleh dipraktekkan gitu karena makin kita pakai nafas perut itu oksigen yang ke otak itu lancar. Nah, karena aliran oksigen lancar, kita bisa lebih mikir itu lebih terang, lebih jelas. Itu untuk mengurangi kita overthinking. Karena overthinking itu lebih terjadi pada orang yang irrational belief-nya, logical fallacies-nya itu banyak. Gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan grounding, ya, napas perut. Ya, ya, saya lanjutkan sambil menunggu Bu Mita. Teknik ketiga, kalau kita overthinking itu kita mindful thinking aja. Teknik mindful thinking ini gampangannya gini. Jadi ibu bapak boleh berpikiran apa saja, nggak ada yang salah dengan pikiran ibu bapak. Yang penting pikirannya itu nggak dinilai. Jadi overthinking itu terjadi karena kita menilai pikiran kita sendiri. Misalnya, oh ini salah, oh ini benar, ini nanti aku nggak diakui orang, ini nanti membuat aku lebih terkenal gitu. Makin kita menilai pikiran kita sendiri, itu kita makin terjebak di dalam overthinking tadi. Jadi kalau mindful itu nikmati aja si pikiran itu. Oh ya, aku punya pikiran ini. Nanti dia lepas sendiri. Ya. Boleh juga lakukan teknik tapping, ya tapping. Jadi kepala itu misalnya gini ya, di antara dua alis ini diketuk-ketuk, ya.
bisa pakai 2 jari seperti ini diketuk-ketuk ya. Terutama ini kalau overthinking kita lagi sendirian ya, kalau lagi ada orang gitu kan agak lucu juga kita typing seperti itu. Kalau di depan orang lain boleh typing itu yang lebih nggak kelihatan typing titik G32 itu di sini. Jadi ulu hati gitu ya. Atau ditepuk-tepuk pakai gini. Nah, seperti ini boleh gitu ya. Kalau ditanyain sama temen, ngapain lu dadamu kamu tepuk-tepuk? Ya ini rasanya sambil tarik napas tadi. Aku mau supaya lebih lega gitu. Padahal itu teknik tapping gitu ya. Kalau lagi sendiri selain di sini boleh juga di bawah sini ya. Tergantung jenis pikirannya seperti apa. Jadi di bawahnya hidung. Gitu ya. Kelima, secara umum kita juga bisa melakukan afirmasi positif. Ya. Jadi pagi hari berkala sejam sekali itu menyusun kalimat positif untuk dinyatakan pada diri sendiri. Ya, paling bagus itu di depan cermin. Ya, misalnya overthinkingnya misalnya tadi anxiety, takut presentasinya gagal, gitu ya. Ya dari pagi itu nyusun afirmasi positif. Aku hari ini berhasil presentasi. Aku hari ini berhasil presentasi, misalnya gitu dan seterusnya. Kalau overthinkingnya khawatir nanti teman-teman arisan bilang tasnya KW gitu ya. Padahal asli gitu kan. Ya afirmasi positif aja. Aku percaya diri menggunakan tas merek apapun gitu misalnya. Aku percaya diri menggunakan tas merek apapun. Karena dengan kita mengulang-ulang afirmasi positif itu, jadi overthinking itu tanpa kita sadari kayak membentuk rute jalan gitu Bu ya. Misalnya Jalan Ahmad Yani gitu ya, di sebuah kota itu jalan utamanya. Nah, mau nggak mau setiap kali ada apa-apa kita itu otomatis ngelewatin jalan yang biasa kita apalin kan. Ya. Ketika kesasar pun kita akan berusaha lewat yang jalan kita hafalin gitu. Nah, masalahnya jalan yang kita hafal ini kan bisa negatif karena overthinking tadi. Maka kita harus bikin jalan baru. Nah, jalan baru ini kita lewatin terus. Akhirnya nanti jalan yang lama itu jadi kayak terlupa gitu ya. Terabaikan. Karena otak kita itu kalau overthinking, rute yang lama itu nggak bisa hilang. Jadi kita hanya bisa bikin rute baru seperti itu. Itu salah satu tips yang umum ya Bu, seperti itu. Kalau tips spesifik sih ya tadi seperti pertanyaan Bu Mita tergantung problemnya apa. Contoh kalau orangnya perfeksionis, tipsnya adalah gunakan aja teknik solution focus gitu ya. Jadi setiap ada problem daripada dipikiri, cari solusinya apa, alternatifnya apa saja. Kalau orangnya punya self kritik atau self sabotage, itu pakai cara mesti logical fallacies-nya. Ya. Jadi menghapus sesat pikirnya selama ini. Ya. Seperti itu, dan kemudian kalau orangnya mengalami depresi atau anxiety, teknik spesifiknya adalah mengikuti tools, ya, menjalankan tools yang membuat harga dirinya atau rasa percaya dirinya itu meningkat atau lebih sehat. Itu tips umum dan spesifiknya ya Bu. Ya. Oke, mau tanya Pak. Kalau yang afirmasi positif tuh Pak, pernah ada yang bertanya begini, kan misalnya nih Pak, kita tuh takut sama presentasi nanti gitu ya Pak, terus nyatanya kita tuh takut dan benar-benar ngerasa nggak siap gitu, terus kita buat afirmasi positif nih Pak, saya siap memberi yang terbaik atau saya siap
atau saya akan berhasil dalam presentasi nanti. Nah, ada yang bertanya, apakah itu seperti membohongi diri sendiri, Pak? Karena kenyataannya saya tuh takut gitu. Gimana, Pak? Ya, takut itu kan perasaan. Takut itu perasaan. Perasaan itu baru muncul karena ada pikiran. Ya, jadi kan siklusnya itu ini pikiran, ini perasaan, gitu ya, urut. Jadi ada pikiran dulu baru ada perasaan, gitu ya. Jadi yang diubah dengan afirmasi positif itu mengubah pikirannya. Perasaan takutnya itu nggak diubah, perasaan takutnya tetap ada. Tapi kita bikin rute baru tadi itu dengan bikin pikiran baru. Nah, maka ada syaratnya afirmasi positif itu nggak boleh ada kata akan. Nggak boleh ada kata akan, nggak boleh ada kata harus, gitu ya. Jadi yang sudah terjadi apa? Gitu misalnya. Jadi afirmasi positifnya misalnya kalau nggak pengen ekstrim seperti itu, bilang aja, aku sudah mampu sekian hari, ya, misalnya menyusun presentasi, gitu ya. Aku sudah berhasil menyusun presentasi. Aku sudah berhasil menyusun presentasi. Kan presentasinya belum, tapi PowerPoint-nya gitu-gitu kan sudah dibikin ya, Bu. Ya berarti Iya, itu ada afirmasi positifnya. Atau misalnya gitu, katakanlah si A ini kemarin atau minggu lalu atau bulan lalu itu udah berhasil menjual, gitu ya. Udah berhasil menjual. Katakanlah dia jualan asuransi, gitu ya. Jadi afirmasi positif itu aja yang sudah terjadi. Bulan lalu aku berhasil close the deal, gitu ya. Bulan lalu aku berhasil close the deal. Itu diulang-ulang seperti itu. Nah, jadi nggak perlu membohongi diri sendiri, gitu. Oke. Sama, misalnya katakanlah tadi mau berangkat ada perasaan takut, tapi tadi pagi itu juga ada perasaan happy. Karena bangun tidurnya itu seger gitu. Ya afirmasi positif itu ada. Hari ini aku merasa segar, merasa semangat karena badanku sehat gitu. Itu aja. Ya, itu nanti jadi modal ketika presentasi jadi happy karena nggak kepikiran yang belum terjadi, gitu, tapi yang sudah terjadi. Ya. Oke, Pak. Lalu Pak, saya kan pernah tuh Pak, saya pernah overthinking juga ya Pak. Kalau malam nggak bisa tidur, pikiran tuh penuh. Lalu saya ada cara nih Pak, caranya bener apa nggak? Saya tuh ada cara setiap ada pikiran banyak, saya tuangkan ke HP atau ke tulisan. Jadi misalnya nih besok mau ngapain aja, lalu saya tulis besok aku harus ngapain aja, segala macam, apa yang saya pikirkan semua saya tulis. Nah, sejak saya punya cara itu, saya bisa tidur tuh lebih nyenyak, Pak. Karena saya kayak menitipkan pikiran-pikiran saya itu cara yang baik apa enggak, Pak? Itu cara paling top, journaling. Ya, journaling itu top sekali karena tadi si ends itu, si pikiran yang kayak semut itu makin menjadi-jadi semutnya karena nggak visual. Ya, hanya kita bayangin. Jadi dengan journaling itu kan visual gitu. Seakan-akan gini, ya kayak pelukis gitu, baru punya ide di kepalanya. Wah nanti lukisanku gini. Ya, daripada mikir, ya dia langsung menghadap kanvas, terus langsung dia lukis gitu ya. Itu akan membuat si pikiran ini dikonten gitu, ya kayak diwadahi. Sama kalau kalau cemas tadi, begitu ditulis tabel kecemasan, banyak teman saya yang menulis tabel kecemasan, jadi kecemasannya itu ditulis, itu dengan cepat. Ada yang 2 minggu, 2 bulan itu kecemasannya sudah hilang. Kenapa? Karena terbukti kecemasannya itu nggak pernah terjadi. Begitu ditulis itu ternyata nggak terjadi gitu. Ya. Lakukan journaling itu cara top. Baik Pak.
Pak, boleh untuk menutup sore hari ini, Pak, boleh dikasih tips tentang tabel kecemasan tadi, Pak, yang simple aja, Pak. Ya, jadi misalnya katakanlah si ibu ini takut tadi nanti kalau presentasi akan gagal, gitu ya. Nah, kecemasannya apa saja? Misalnya, oh, nanti takut dipandangi orang, nanti takut dilihat bajunya, gitu ya. Semua itu ditulis saja, ditulis. Kemudian setelah selesai presentasi, pulang itu tabelnya dicek. Ya, yang terjadi, jadi kolom keduanya itu terjadi atau tidak. Kolom ketiga itu, kolom kedua itu misalnya terjadi, kolom ketiga itu tidak terjadi, tinggal dicentang. Nanti berapa banyak yang terjadi dan berapa banyak yang tidak. Ya, ini tadi ada pertanyaan dari Bu Yunike. Journaling apakah harus dengan tulisan? Enggak, Bu. Boleh juga dengan direkam. Ya, boleh. Tapi mesti diungkapkan. Karena kalau di overthinking itu dibiarin di dalam kepala, dia berbahaya. Jadi mesti diekspresikan lewat tulisan atau lewat kata-kata, gitu ya. Boleh lewat notes di HP, gitu ya, voice note maupun tertulis boleh. Ya. Baik, Pak. Terima kasih ya Bu Mita untuk sore yang indah ini. Terima kasih Pak Dono buat sore ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Kita akan hadir lagi di setiap hari Kamis jam 3:30 sore. Teman-teman bisa lihat di IG Cornerstone Academy Bandung. Terima kasih Pak Dono. Selamat sore teman-teman. Ya, Tuhan berkati keluarga Indonesia semua. Amin Pak.